kita masuk ke materi lanjutan dari perspektif dua titik hilang. Ya, kali ini saya akan coba menunjukkan cara membuat sebuah ruangan dengan dua titik hilang. Ya, ini sebetulnya cara yang paling mudah kalau kita mau membuat sebuah ruangan dan lebih kesannya dinamis gitu. Jadi, yang pertama tetap caranya adalah memastikan ada horizon, ya. Titik hilang di kiri dan di kanan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah membuat sebuah tinggi ruangan. Nah, ini untuk memulai kita membuat garis yang menuju ke titik pertama, lalu diterusin ya. Lalu titik kedua dan diterusin juga. Lalu dari kanan sekarang tarik ke kiri dan bagian atasnya. Oke. Nah, sekarang kita punya sebuah sudut ruangan ya. Dinding ini dinding kiri, ini dinding kanan, ini lantai, ini langit-langitnya. Oke, gampang ya. Jadi sangat mudah. Nah, sekarang kita coba dinding yang ini kita coba potong ya. Nah, sehingga dindingnya berhenti di situ, berarti ini udah ngelihat di luar tuh, udah ke titik hilang. Saya mau membuat ruangan lain di sebelah sana. Cari garis ini. Nah, berarti ada sebuah dinding lurus ke sana. Tapi saya mau potong lagi di sini. Nah, saya batasin karena saya tarik dari sini nih. Oke, tuh ya. Jadi sekarang ada dua sudut, ya. Sudut pertama, sudut kedua. Oke. Ya, sekarang yang di sebelah sini juga bisa kita coba potong lagi ya biar makin tahu caranya. Nah, ini ada ruang ke sebelah sana. Nah, tapi di sini saya membuat dinding yang ini tuh tebal ya, jadi bukan satu garis, jadi ini kayak partisi gitu. Nah, tarikannya kemana ketebalannya? Ke titik hilang di sini. Oh ya, ini tinggal tarik garis lurus. Oh, jadi sekarang ada ruangan ke sebelah sana, tapi di sini saya stop dinding yang ini nih, saya stop, lalu tarik dari sini. Oh ya, bayang ya, ada beberapa ruangan sekarang di gambar ini ya. Ruang sini ketutup oleh partisi, ada ruangan di sini dan ada ruang sebelah sini. Oke, kita eksplor lagi ya ruangan ini ya. Misalkan di sini saya buat lubang. Nah, karena ini perhatikan dinding ini. Kalau saya tarik garis lurus mau membuat pintu di sini, maka ambillah dari kiri. Ketarik ke sini ya, karena dinding di sini. Jangan ketukar nariknya ya, jangan tarik ke sana karena dindingnya yang gini. Oke, sekarang ini sebetulnya kurang lurus ya, kita coba luruskan. Nah, lalu dinding ini dinding ini punya ketebalan kan. Nah, ketebalannya segini. Nah, tarik dari sini ini. Nah, atasnya masih kelihatan nih. Oke, jadi ini tariknya ke sana. Nah, berarti sekarang si ruangan ini nih ada garis di dalamnya tuh ya, ada garis ruangan di dalam. Oke, kalau gitu sebelah sini biar jadi kelihatan, maka saya buat sama nih, saya kasih ke sini, dindingnya saya buang juga nih supaya saya bisa menunjukkan ruangan di dalam situ. Ini juga ada ketebalannya di sini ya. Oke. Oh, jadi sekarang ada ruangan di dalam sudut yang ini. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang di dalam sini ada apa? Misalkan ini ternyata ruang galeri gitu misalkan. Ini semua ruang galeri, maka di dalam sini ada pameran karya. Saya mau nempel karya di dalam sini nih, ya. Tingginya segini. Kemana saya harus narik garisnya? Nah, lihat nih, perhatikan dindingnya yang ini. Maka titik hilangnya dari sini ya. Oke. Tuh. Satu karya ya. Ini anggaplah ini sebuah karya seni. Oke ya, di dalam situ. Nah, sekarang di sebelah kanan ada karya juga ya. Karyanya ada dua nih. Satu, dua. Modelnya begini. Perhatikan dindingnya, ini dindingnya. Nah, atasnya kan nggak ada nih, harusnya di sini ya.
tarikin dari sini berarti. Oke, jadi karyanya tuh ya, gambarnya gini ya. Nah, ini pameran karya. Oke, sudah ada ruang di dalam sana dengan karyanya. Nah, sekarang kita coba explore yang di sebelah sini ya. Dinding yang ini kan partisi gitu ya, bisa aja kini kita pasang karya, tapi saya mau coba buat dinding ini beberapa tiang gitu ya. Nah, caranya gimana sih supaya gambar tiangnya itu betul secara perspektif ya, biar jaraknya tuh mendekati kesamaan gitu. Jadi kalau ini sudah jadi satu tiang, nah tiang-tiang berikutnya itu saya tinggal buatnya kemiringan pertama gimana gitu ya. Misalkan kemiringan pertamanya gini, 1, oke, maka tiang yang keduanya di sini. Lalu tiang yang berikutnya gimana? Nah, ini saya tinggal sejajarin nih, tarik, nah ini cara yang benar untuk membuat pengulangan ya, supaya jaraknya jadi benar. Jadi kalau tiang ini diterusin ke sini, maka saya tinggal tarik gini, sama ya, sejajar kemiringannya. Nah, jadi kan melebar kan, karena makin dekat ke mata kita. Tuh, jadi tiang-tiang ini kemudian pengulangannya menjadi benar gitu, menjadi mendekati cara yang sebenarnya, atau ukurannya menjadi pelebarannya itu menjadi baik gitu ya, jadi enak dilihat, sepertinya persis, bukan feeling gitu ya, bukan pakai perasaan, tapi tadi dengan cara tadi. Nah ya, lebih kerasa ya bahwa si jarak ini bagus gitu. Berarti kalau di sini ada karya gimana? Tinggal dibuat tinggi segini, maka tarinya ke sana ya, karena dindingnya yang gitu. Nah, karyanya misalkan panjang, di sini karyanya lebar gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau lantainya gimana nih? Misalkan nih lantainya kan datar nih. Nah, lantainya mau saya ubah. Jadi yang di sini saya turunin ya. Maka tarikin dari sini nih. Terus dari sini tarik lagi. Oke, saya tarik lagi dari sini. Karena saya mau buat turun ke bawah. Tarik dari sini. Tarik dari sini. Tarik ini. Turun. Tarik dari sini. Nah, jangan bingung ya. Tarik dari sini. Tarik dari sini. Turun. Tarik lagi dari sini. Tarik dari sebelah sini. Turun. Tarik dari sini. Udah nih, saya terusin ya. Oke, tuh kurang lebih caranya begitu. Jadi titik hilang ini menentukan gitu garis ke sini dan ke sini ya. Terus seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih ada tangga turun ke bawah. Oke, lalu kemudian apalagi ini yang mau dibuat? Sekarang kita coba buat benda ya, seperti meja misalkan. Di sini misalkan ada meja. Caranya gimana? Gampang, kan kita bisa kembalikan bentuk meja tersebut ke kotak dulu gitu. Nih kotaknya ada di sini nih, ya. Saya kotak di sini, lalu anggaplah, tinggal naikin ke atas. Tingginya segimana? Segini kurang lebih. Ingat tadi waktu kita menggambar kubus, bukan tadi ya, materi sebelumnya ya. Oke, tuh udah selesai ya. Ketika kotaknya ketemu, maka mejanya udah langsung jadi. Mau meja seperti apa ya, mau yang seperti ini, selesai. Kalau ada kursinya mau bagaimana? Sama, dibuat kotaknya dulu aja. Jadi tingginya misalkan segini, lalu garis segini ya, ke atas, tarik ke sini, tarik gitu, tuh ya. Gampang ya. Ketika sudah tahu prinsipnya, mau bikin apa aja. Nah, kalau kursinya sama ada 2 ya tinggal tarik ke situ.
udah selesai ya. Ada 2 kursi di sana. Kalau bangku lebih gampang lagi. Kita bisa pakai ini. Kalau dari sini ya. Udah tingginya gini. Nah, ini yang disebut distorsi ya, karena makin ke sini titik hilangnya di sini, maka distorsinya kerasa, makin sudutnya makin tajam. Itu yang disebut distorsi ya, ketika sudutnya makin tajam. Oke, sampai di sini gampang ya. Nah, sekarang kalau ada objek yang tidak mengikuti posisi menyudut gitu ya, kiri kanan, itu gimana? Misalkan ada bentuk gentong gitu, sebetulnya bikin aja langsung, tapi gitu kalau kita mau buat secara lebih benar, maka kembalikan ke kotak seperti kita membuat isometri ya. Misalkan posisinya di sini nih ada gentong, nah itu elipsnya kita buat seperti itu, lalu ya bisa seperti ini langsung, atau dibuat elips ini bawahnya. Kalau misalkan satu gini udah selesai, tapi ketika dia banyak maka kita harus kasih garis bantu. Nah, yang di garis bantu itu adalah posisi ininya, si garis strukturnya gitu ya. Jadi kenapa harus menggunakan ini? Karena nanti bisa ketahuan ketika saya bikin kotak yang ini, maka elipsnya akan seberapa bulatnya gitu. Bisa lebih benar ketika kita cari dengan cara dibuat strukturnya. Begitu kurang lebih ya. Kalau misalkan ini kita teruskan, ada sesuatu di lantai ya, motif lantainya gitu, ini semua ke titik hilang ya. Ketika ada yang tidak ke titik hilang, maka akan jadi aneh, garisnya kelihatan langsung. Oke, ini contoh membuat sebuah ruangan menggunakan 2 titik hilang ya. Hal-hal lain misalkan ada sesuatu, misalkan ada lampu segala macam, misalkan saya bisa tiba-tiba bikin lampu sih, ini bikin aja ya, tidak ada urusan tadi. Sama kalau mau dibuat strukturnya adalah kotak dulu. Oke, kurang lebih begini. Kita coba tebelin ya, mana gambar yang jadi dari objek ini. Sama ya seperti materi sebelumnya, apa yang tadi kita gambar itu berupa sketsa. Nah, gambar jadinya harus dengan media yang lebih hitam, lebih pekat, lebih tebal. Kalau dengan pensil, sketsanya bisa dengan pensil B atau HB, lalu penebalannya bisa menggunakan pensil 2B sampai 6B. Sedangkan kalau mau menggunakan spidol atau tinta, itu enaknya ya warnanya yang dibedakan ya. Sketsanya bisa abu-abu, atau sketsanya bisa pakai pensil, lalu penebalannya bisa menggunakan spidol hitam atau spidol warna lain. Yang penting kalau dengan pensil, si sketsanya itu nggak usah dihapus ya ketika dia masih berwarnanya tipis atau warnanya abu-abu. Menurut saya itu proses yang bisa kita lihat justru gitu, secara karya dia menarik karena ada sketsanya gitu. Ibaratnya hasil yang jadi itu kita tahu itu ada proses pencarian dengan struktur atau sketsa yang tipis. Jadi secara karya dia nggak perlu dihapus sebetulnya ya. Nah, kita tinggal menebalkan garis finalnya. Nah, saat menebalkan kita juga bisa memperbaiki tarikan garis supaya lebih rapi ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Media spidol juga menarik sebetulnya ya untuk dieksplor, karena spidol tuh punya kelenturan juga, jadi bisa ditekan, bisa ringan gitu ya, dia bisa bermain-main dengan tadi ya tekanan gitu, jadi bisa tebal bisa tipis juga menarik. Karena spidol nih bagus untuk latihan ya, bahkan bikin karya juga bisa. Cuma
dia lama-lama akan pudar warnanya. Maka harus diberi bahan untuk supaya dia tahan lama. Oke. Tapi untuk belajar seperti ini, spidol bisa digunakan ya. Yang lain selain spidol adalah tinta ya, ballpoint. Ada banyak merek yang bisa dipakai. Oke, jadi sekarang tinggal kita mau menambahkan arsir atau apalagi gitu ya. Nah, mungkin di sini detail ya. Kalau di atas mungkinnya atap langit-langitnya belum kita sentuh. Ya, ingat tarikan garis ini ke titik hilang, sementara yang sini titik hilang dari sini. Oke, demikian untuk perspektif dua titik hilang menggambarkan sebuah ruangan, kurang lebih seperti ini ya. Dan sebetulnya dua titik hilang itu paling menarik untuk menggambarkan sebuah sudut ruangan. Kita bisa fokus ya, kalau di fotografi kita mengambil pojok ruangan yang menarik gitu. Nah, dengan dua titik hilang itu bisa digambarkan sama gitu ya. Kalau teman-teman tidak percaya, coba aja cek gambar-gambar fotografi interior yang menggunakan dua titik hilang atau satu titik hilang, itu titiknya semua garis menuju titik hilang yang sama ya. Jadi memang menggambar perspektif itu teknik yang rasional, yang logis, dan persis ini adalah logika fotografi gitu. Jadi titik hilangnya bisa dicek kalau dengan melihat objek foto ruangan. Silahkan cek garis-garisnya itu menuju ke satu titik atau ke dua titik di kiri dan kanan. Ya, terima kasih. Silahkan mencoba. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.